warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu di pelajaran Ibu ya, pelajaran matematika, di mana hari ini Ibu akan menerangkan tentang program ini. Sebelumnya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita eksekusi dulu ya supaya memberikan semangat hari ini, supaya kalian lebih fokus lagi. Ya, coba sekarang perhatikan, kalau Ibu bilang tepuk 1, berarti yes. Coba kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Luar biasa, bagus sekali untuk hari ini ya. Terima kasih. Silakan Pak M sebelum memulai pelajaran ke depan untuk memberikan dulu ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa ini kegiatan hari ini yaitu materi yang akan disampaikan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, baiklah Ibu akan mengaksi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti untuk hari ini kalian diberikan kesehatan semua sehingga bisa hadir di pagi hari ini ya. Kemudian, apa sih yang akan diberikan pada hari ini, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Yang pertama yaitu tujuannya menjelaskan pengertian program linear 2 variabel, kemudian menjelaskan sistem kerjasama linear, menjelaskan nilai optimum dari unsur objektif, dan menjelaskan penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya nanti kita akan belajar soal-soal yang kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang akan menjadi soal yang dari kehidupan menjadikan bahasa matematika, mengubah soal yang kontekstual menjadi bahasa atau matematika yang biasa disebut yaitu model matematika. Nah, sebelum kita belajar program linear, Ibu nanya dulu, kalian sudah belajar kan mengenai mengenai kesamaan atau tidak sama linear? Nah, sudah. Sekarang kita lihat dulu. Nah, Ibu akan berikan soal, ya, soal yang berkaitan dengan kesamaan linear 2 variabel. Nanti kalian kalau sudah menguasai materi ini, untuk program linear kaitannya dengan kesamaan linear 2 variabel. Sekarang lihat dulu soalnya. Nah, di sana tentukan himpunan penyelesaian dari kesamaan linear 2 variabel. Ini adalah soal untuk kalian bisa melanjutkan atau materi yang akan kita ajarkan di saat ini, yaitu program linear. Coba sekarang kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan soal ini. Silakan. Yang pertama, di sana ada 3x ditambah 2y sama dengan 11 dan 2x kurang y sama dengan 15. Sudah? Ada yang sudah? Belum.
Baik, silakan. Ya. Ini yang dikerjakan barangkali mungkin bisa bergantian dengan Hafiz ini ya. Bisa dijelaskan supaya teman-teman ini paham gitu. Yang lainnya dengarkan ya Hafiz. 3x plus 2y sama dengan 11 dan 2x kurang 2y sama dengan 5. Ya, kita jawab 3x plus 2y sama dengan 11 dan 2x dikurangi 2y sama dengan 5. Nah, kita mau cari x-nya dulu. Dengan cara di eliminasi dan di substitusi. Jadi yang atas dikalikan 1 dan yang persamaan kedua kita kalikan 2. Jadi iya. Iya. Terus banyak. Jadi kita jumlahkan. Jadi 3x plus 2y sama dengan 11 dan persamaan yang kedua karena dikalikan 2 jadi 4x kurangi 2y
2Y sama dengan 10. Oke. Kemudian langsung masukkan ke jumlah kan. Jadi 4 tambah 7 4 tambah 3 sama dengan 7, dan 10 tambah 11 sama dengan 21. Jadi X-nya itu 21 dan 7-nya kita pindahkan ke bawah. Jadi 21 per 7. 21 per 7 adalah 3. Jadi X-nya adalah 3. Terus kita mau hilangkan Y-nya juga dengan ambil persamaan yang satu. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 11. Dengan 3 kita ambil 3 dari sini, maka 3 dalam kurung 2 kurung 3 tutup kurung plus 2Y sama dengan 11. 3 dari 3 sama dengan 9 ditambah 2Y sama dengan 11. Jadi 2Y sama dengan 11. Yang 9 kita pindahkan ke bawah jadi negatif 9. 2Y sama dengan 2. Karena Y-nya sudah langsung 2, jadi 2Y ininya masukin ke sini. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi himpunan persamaannya adalah Oke, yang lainnya jelas ya. Ini adalah prasyarat untuk nanti kita masuk ke materi programnya. Ini adalah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dua variabel. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu akan masuk materi ke programnya. Ya. Sekarang perhatikan. Ibu akan menayangkan video. Kalian nanti amati, ya. Nah, ini. Yang nanti videonya. Ya. Nah, itu videonya. Sekali lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke. Nah, sekarang dari video yang kita yang ini, menurut kalian, kita ada beberapa orang lah menanggapi video dari ini. Silakan. Ini lagi apa ini videonya? Ya. bukan nama saya. Oh iya, betul. Teman kita. Siapa? Sama Rizkia. Iya. Ada lagi yang lain? Hah? Oh, itu lagi coba pembeli belanja. Oh, belanja. Sekar sama Saskia sedang belanja. Beli apa? Membeli 5 buku dan pulpen sama pensil. Membeli 5 pensil dan 2 buku. Ya. Nah, itu persoalan yang Ibu angkat ya dari persoalan yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita angkat menjadi bagaimana sih cara mengerjakan ini. Kita akan mengubah persoalan ini. Sama transaksinya apa? 5 pensil dan 2 buku. Sekar membeli 5 buah pensil ya. 5 pensil dan 2 buku. Kemudian
Saskia berapa? 5 buku dan 2 pensil. Nah, ini persoalan yang akan dibuatkan ketika kalian mendapatkan namanya pembelajaran seperti ini ya dari kehidupan sehari-hari. Kita akan coba ini model ini menjadi model matematika. Ya, bagaimana caranya? Perumpamaan pensil besar. Pensil kita umpamakan X variabelnya. Kemudian buku kita umpamakan Y. Seperti itu. Maka dari persoalan ini kita bisa mengubah. Bagaimana mengubah matematika? Pensilnya berapa? 5. Berarti karena pensil itu variabelnya X, berarti di sini berapa? Maka kemudian ada pensil, ada buku, mana buku? Pensil berarti dengan pensil yang pensil X, berarti yang buku ini. Berarti bukunya berapa? 2. Satu lagi persoalannya 2 X ditambah 5. Ini persoalan yang akan kita angkat ya. Jadi kami sini dulu untuk mengubah persoalan yang kontekstual menjadi model matematika. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kalau sudah paham, buat menaikkan ini ya. Jadi kita sudah dari konsep dasar programnya itu adalah model optimasi persamaan. Di sini akan ini program konsep dasar programnya ya. Program ini merupakan model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah ketidaksamaan linear. Kemudian yang kedua itu masalah program linear, yaitu masalah nilai umum atau boleh dimaksimalkan dan diminimkan sebuah fungsi linear pada suatu sistem ketidaksamaan linear. Ini konsepnya. Kemudian, nah ini sebagai contoh yang tadi. Kalau yang tadi itu penayangan sebuah video, nah sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari juga. Kemudian semuanya, ada yang mau baca? Soalnya, yang suaranya keras, baca deh. Yuk, baca sekarang. Sekarang kamu dapat ini. Ternyata membuat 2 dari 1 yaitu dari 1 X dan 2 dari 9. Mana berapa dengan kamu dan kamu tidak memberikan setiap hari. Jadi 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Setiap roti jenis 2 memerlukan 1 gram tepung dan 60 gram mentega. Harga 2 roti jenis 1 dan 2 masing-masing adalah 1.500 dan 2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 20 dan 2,2 mentega. Berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar otomatis memenuhi kebutuhan maksimum? Nah, sebelum kita mencari kebutuhan maksimum, kita bikin model matematika yang tadi yang seperti ini. Ya, nah fungsi objektifnya di sini ya 1.500 dan 2.000. Itu untuk fungsi objektifnya. Kemudian untuk kebijakannya adalah 1 roti memerlukan berapa? 200, ya kan? Kemudian jenis semuanya 100, sehingga kita masukkan 200 X ditambah ya lebih kecil dari 4 ini karena persediaannya ada 4 kg, kita jadikan gram menjadi 4. Kemudian persoalan yang kedua, ada mentega untuk jenis roti yang pertama apa? Ada berapa? 25. Yang kedua 50. Nah sekarang persediaannya 1,2 kilogram. Kita jadikan gram menjadi 12. Nah karena X dan Y gram bulat dan tidak boleh negatif, maka persoalan berikutnya adalah
X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham sekarang kalian bikin kelompok yang akan ibu sebutkan namanya ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 diketuai oleh Oscar. Sudah siap? Sekarang mejanya boleh di ini ya, digabung. Silakan digabung. Ayo, digabung ini. Dan kita perhatikan tambah kerja yang harus kalian jawab, ya. Tulis nama kelompoknya. Nanti kalian kerjakan ini kelompok itu nanti menilai kerjasama kalian dengan sama teman, ya. Kemudian pengambilan, ya. Kemudian juga gotong royong. Itu ibu akan nilai. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya, karena dua soal. Ibu kira kalau satu soal 5 menit cukup ya. Jadi nanti ada salah satu kelompok yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan yang hasil kerja.
Ada yang sudah? Sudah. Untuknya siapa? Kalau yang satu baju? Sekarang? Berapa sekarang? Kalau mau satu boleh. Yang lainnya masih mengerjakan ya kalau ada yang ini. Ini kalau satu. Nah, ini aja. Nanti ketika start presentasi yang ini boleh depan ya. Boleh depan untuk punya seberapa sih kalian bekerja sama dalam misalnya ini boleh. Nah nanti ketika sekarang mempresentasikan kelompok satu mempresentasikan, yang lain boleh menanggapi ya, boleh mengasih pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok satu. Nah ini gue bakal nilai dari siapa yang bertanya langsung ya, aku kalian juga.
yang menjawab soal nomor 1. Kalian apa namanya? Boleh nanti ditanggapi. Ini yang jangan ditutupi dong jawabannya. Ya. Soalnya dibacakan. Ya, dibacakan boleh. Kasih salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Ibu Nambari perwakilan dari Sekolah 1 akan mempresentasikan soal apa yang aku baca dulu soalnya. Seorang penjual ikan menjual 2 jenis ikan, yaitu ikan lele dan ikan kakap. Harga beli ikan lele 10.000. Kita jadi X ya. Per kilo. Dan harga beli ikan kakap 15.000 per kilo. Modal yang dibeli penjual ikan tersebut 600.000. Banyak ikan lele yang dibeli tidak kurang dari 6 kg dan banyak ikan kakap yang dibeli tidak kurang dari 5 kg. Setiap hari penjual ikan tersebut hanya mampu membawa 50 kg. Jika X menyatakan banyak ikan lele 1 kg dan Y menyatakan banyak ikan kakap 1 kg, model matematika sesuai dengan permasalahan di atas adalah, nah, kita caranya X kan namanya udah begini. Jadi 10.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari 600.000 dan 10 X ditambah 15 Y kurang dari 400. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena diperkecil, nolnya dicoret. Nah, ini juga sama aja diperkecil menjadi 2 X ditambah 3 Y kurang dari 120. Ini udah selesai, tinggal per kilo-kilonya. 6X ditambah 5Y sama dengan 60. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya dari saat kelompok lain boleh? Apakah ada yang punya? Boleh? Kenapa ini syarat-syarat? Kenapa dicoret-coret? Ini sama jadi kecil. Jadi 0, ini 3 ini di belakang dicoret, ini juga dicoret, ini juga dicoret. Jadi hasilnya seperti ini. Ada yang mau ditanya lagi? Ini jawaban yang dari sekarang. Ya, ada yang lain? Benar nggak jawabannya? Benar yang lain? Benar. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Ya, yang nomor 2, siapa? Kelompok siapa itu? Kelompok 2 boleh? Bagus. Yang lainnya nanti ditanggapi ya. Kalau 2 mau maju, yang lainnya boleh menanggapi. Tapi biasanya kurang apa? Tinggal ya. Tinggal.
Kalau yang itu mengulangi semuanya. Biar nanti yang mau membacakan soalnya yang soal kelas saya siapa ya nanti ada ini yang bersamanya siapa yang mencatat siapa yang ya mana yang dibacakan soalnya ya nanti mau yang ini apa ya ya sok baca mengingatkan membuat keluarga dan berprestasi yang memiliki persediaan 5 kilogram, gula 3 kilogram, dan margarin 1 kilogram. Untuk membuat sertifikat memerlukan 3 kilo terigu, 1 kilo gula, dan 0,5 kilogram margarin. Untuk membuat sertifikat memerlukan 2 kilo terigu, 2 kilo gula, dan 0,5 kilogram margarin. Jika X menyatakan banyak 23 dan Y menyatakan banyak 21, model matematika yang sesuai permasalahan adalah. Nah sekarang siapa yang mau menjelaskannya ini deh Ini mulai jika itu X ya. Kalau yang satu Y. Jadi hukum kilogram Sedianya ada berapa kilo? 5 kilogram. Nah sekarang gula Ini gula 1 kilogram. Ada 2 kilogram. sedianya 5 kilo margarin Margarin 0,5 kilogram. 0,5 kilogram. itu satu sedianya Sedianya 1 kilogram kilogram. nah itu sama ya makan Udah matematika X tambah 2Y lebih kecil lebih kecil 5 terus X tambah 2Y kecil dengan 3 0,5 kali X 0,5 kali X tambahnya 0,5Y kecil kecil 1
Ini X kurang 0, Lebih ya besar. besar 0, ya besar 0. Fungsi utama adalah kita boleh bernilai negatif. Iya, fungsi utamanya ya. X harus lebih besar dari 0 dan Y harus lebih besar dari 0. Karena fungsinya itu tidak boleh negatif, maka harus di atas 0. Ya. Ada yang lain? Yang mau menanggapi dari persoalan yang kelompok 2 berikan? Ya, boleh. Kenapa tidak boleh negatif? Karena dalam fungsi Karena dalam fungsi tidak boleh karena apa? Dalam fungsi utama harus bernilai positif sehingga x-nya harus lebih besar dari 0 dan y-nya harus lebih besar dari 0 seperti itu ya. Sudah? Cukup? Jangan ditutup kelompok 2. terima kasih dari kelompok 2. Setelah kalian berpresentasi ya, sudah menanggapi dari kelompok 1 maju, kelompok 2 maju kembali menanggapi, itu merupakan salah satu kerjasama kalian bagaimana menyelesaikan programnya ya, masalah-masalah kontekstual menjadi model matematika yang seperti ini. Sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu akan membagikan lembar untuk ibu nilai ini individu ya. Silakan mejanya boleh dikembalikan seperti semula. Nanti kita akan siap ya. Untuk mengerjakan KPP individu. Jadi nanti kalian tadi bekerja sama dalam kelompok. Sekarang kalian minta bekerja sendiri, ya, untuk mengerjakan soal yang akan dikerjakan. Tidak boleh bekerja sama sendiri-sendiri ya. Kasih waktu mengerjakan soal. Sendiri ya, tidak boleh bekerja sama. Mengerjakannya di sini saja. Nanti di sini ambil lagi jawabannya. Kalau anda kerjakan, mulai ya. Ya, jawabannya di situ ada.
ya, ngobrol, kerjakan sendiri ya. Tapi yang membuat itu membuat kelompok habis yang tadi kelompok punya sifat isi. Untuk penilaian itu nanti dianggap ini adalah sebagai apa sih, nilai tugas yang pertama itu
Semuanya tidak boleh ada yang ini ya sih. Ini lagi mana?
Ayo sendiri-sendiri ya. Karena lo baru bersama. Nilainya silakan masing-masing. Dan dikoreksi kembali, barangkali ada jawaban yang masih belum menarik. Nanti kan kalau misalnya di bawah ini berarti kan kita harus video ya. Maksudnya misalkan kalian masih misalkan kalian ya, kalian kerjakan dengan teliti. Kemudian orang orangnya seperti apa dan juga dengan penilaian itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang di bawah KKM berarti harus dia ya banyak. Yang mungkin nanti soalnya tidak sama lagi dengan seperti itu beda dengan itu yang masih sama bergerak harganya. Kalau sudah harus yakin ya, bukan? Nah, udah itu, bukan nanti yang menunggu. Kalau saya udah yakin,
Ada yang belum ya? Jangan itu. Tunggu. Siapa yang Masih bingung yang lain. Iya sudah. Nah kemudian ini ada namanya siapa? Tuh, kan pertama. Mungkin ini siapa? Muhammad Ridho sudah sama kemarin. Ya, namanya di sini. Sudah? Ini. Sudah. Muhammad apa? Yang perempuan sudah? Sudah. Ayo senang semua ya. Nah, yang suka nih yang ini, suka sudah ya. Kemudian kita, kemudian Sabitri sudah, Diki, Subianto, Juve, Aziz Walil, Nanudin, Muhammad Ridho, kemudian Tiara, kemudian Siva, Widya Putri, Rafika, udah, Gusti, Dini, Rizkyati, Indah, kemudian Tri Lestari, sama yang Santi yang belum. Apa guys? Tunggu ya, masih ada yang belum. Tunggu. Nah, sambil menunggu baby ya, yang belakang Aji udah sih, Dereng, tunggu ya. Nah, dari hasil pembelajaran atau hasil pembelajaran yang kita lakukan ini mengenai problem
memprogramir, ya, mengubah masalah kontekstual menjadi model matematika pembelajaran. Menurut kalian pembelajaran seperti ini tidak? Kemudian ini juga melihat dari sifat positif yang dua mati ya selama pembelajaran, kalian mampu bekerja sama dengan baik ya. Kemudian kalian juga bisa mandiri karena mengerjakan soal di buku ya, kalian juga kalian sudah bisa mengerjakan soal. Kemudian untuk ininya, untuk pelajaran yang akan datang setelah pelajaran ini ya, mengubah masalah kontekstual menjadi model matematika. Nanti untuk berikutnya pertemuan berikutnya yaitu menentukan nilai optimum dan minimum ya. Artinya kalian nanti ini masih bersambung ya. Setelah mencari model matematika, baru nanti kalian mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum seperti itu ya. Kalau ini sudah paham, misalnya ya membuat misalnya yang kontekstual menjadi bahasa matematika atau model matematika. Nah, sebagai ini sudah belum? Ya, masih dulu ya. Barangkali ada yang ini belum ini apa namanya belum. Nah, kalian juga materi ini boleh kok lihat di buku di perpustakaan, banyak materi program ini ya. Kemudian ada juga bukan dari itu aja, kalian juga bisa mencari informasi ya masalah materi program ini ya. Ya, nanti sering-sering kalau di perpustakaan belajar dengan apa namanya, kalau ada ini masih ngomong di sini boleh perpustakaan ya, mencari referensi. Oh, materi ini ada di buku ini, buku ini seperti apa? Itu boleh juga, itu boleh ya. Nah, sikap yang tadi ini sangat ini kalian sudah mampu bekerja sama dengan temannya, sharing ya kan, untuk menjawab soal seperti itu. Nah,
kemudian kita mengerjakan cara ini juga, kemudian secara kelompok juga. Nah, lalu di sini akan memberikan ini bahwa kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kalian sudah bisa menentukan model yang tepat. Ini maksudnya untuk dasar dari program ini, ya, itu mana untuk dasar sebelumnya merupakan model optimasi usaha kuliah yang berhubungan dengan masalah pembahasan ini. Kemudian masalah pertama yaitu masalah nilai optimum atau maksimum yang minimum sebuah fungsi ini pada suatu sistem berdasarkan kuliah. Kemudian itu masalah pertama yaitu masalah nilai optimum yaitu maksimum sebagai fungsinya pada suatu sistem berdasarkan. Jadi jadi mengubah masalah kontekstual menjadi sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Seperti itu ya. Untuk berikutnya, tadi yang sudah saya bilang, materi ini bisa dilihat di perpustakaan buku banyak referensinya. Kemudian dari Google juga, ya. Kemudian juga ada yang dari internet juga boleh. Ya, jadi jangan materi dari itu aja. Tapi juga bisa mencari materi. Ya. Kemudian sebelum Ibu lihat sekilas, kalian sudah bisa menjawab soalnya. Ini sudah bisa untuk pertemuan model matematika. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian akan mencari nilai optimum, artinya mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum dari permasalahan yang diberikan. Seperti itu. Sebelum kembali ke pertanyaannya, sudah cukup? Kalian sudah bisa ya menentukan model matematika dari masalah konteks dua seperti itu. Nah, sebelum kembali di pembelajaran ini, kita berbeda dulu ya. Boleh ditunjukkan diri kalian dulu? Boleh? Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa dalam hati ini. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf barangkali selama pembelajaran ada yang di sini yang mau dibutuhkan sekarang nanti boleh menanyakan dulu. Dan mengakhiri pembelajaran hari ini kalian luar biasa semuanya. Kalian adalah generasi yang akan membawa Indonesia menjadi generasi emas. Maka rajin-rajinkan belajar ya supaya nanti ke depan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik tadi kesimpulan itu baca ya kan anak kalau baca kesimpulan itu kalau belum bilang ibu dulu tahu buat ibu coba lebih baik sampai kita naik ini apa WA baik ini ya mana gitu konsepnya bu